Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Supardi. Di sini saya akan menjelaskan materi geografi kelas 10 semester 1 bab 3 tentang penelitian geografi. Nah, materi dari penelitian geografi ini ada beberapa. Yang pertama itu fenomena geosfer dalam pandangan studi geografi. Yang kedua, pendekatan analisis studi geografi. Yang ketiga, metode analisis geografi. Yang keempat, teknik pengumpulan data geografi. Yang kelima, teknik analisis geografi. Yang keenam, penyusunan proposal penelitian geografi. Dan yang terakhir, publikasi hasil penelitian geografi. Nah, yang pertama, fenomena geosfer dalam pandangan studi geografi. Kita ketahui bahwa geosfer ini terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama itu tadi laham, litosfer, atmosfer, biosfer, antroposfer, dan hidrosfer. Nah, yang pertama unsur geosfer, yaitu litosfer. Nah, litosfer, contoh dari fenomena litosfer yaitu bermakna bahwa batuan atau, yang pertama kita bahas dulu litosfernya. Nah, litos berarti makna batuan atau sfer, dan sfera yaitu lapisan batuan. Nah, contoh litosfer dalam bentuk materi adalah batuan dengan berbagai jenisnya, gunung dengan tipe dan ketinggiannya, berbagai macam bentuk lahan dengan berbagai proses pembentukannya. Nah, contoh litosfer dalam bentuk fenomena dan gejala geografi yang pertama itu adalah gempa bumi, yang kedua pergerakan lempeng tektonik, yang ketiga gunung api meletus, dan yang terakhir yaitu tanah longsor. Nah, ini contoh fenomena dari biosfer. Nah, kita ketahui bahwa biosfer ini adalah lapisan dari makhluk hidup. Nah, contohnya itu adalah flora dan fauna. Contoh biosfer dalam fenomena yaitu yang pertama persebaran dan habitat dari suatu flora atau fauna. Contohnya di sini ada persebaran hewan di Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh fenomena hidrosfer. Nah, hidro artinya air, sfer artinya lapisan, berarti lapisan air. Nah, berarti otomatis bentuk materinya itu adalah air, baik air yang beku atau yang tidak, contohnya seperti air, salju, uap, atau gas. Nah, contoh dari fenomena ini yang pertama yaitu pasang surut air laut, pergerakan air tanah, aliran air permukaan, arus sungai, danau, waduk, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh fenomena antroposfer. Nah, kalau antroposfer ini, antropos artinya makhluk, manusia atau masyarakat, dan sfera yang ini lapisan. Berarti ini materinya itu adalah kehidupan biologis, lebih menitikberatkan kepada manusia. Nah, contoh antroposfer dalam bentuk fenomena seperti kehidupan sosial manusia, aktivitas ekonomi, aktivitas budaya, dan lain-lain. Nah, ini pada saat materi sebelumnya pas bab 1 ada kita membahas tentang konsep dari geografi. Nah, pertama itu kita membahas konsep esensial yang 10 dan konsep dari Dalzoni. Nah, ini ada lagi konsep baru, itu konsep menurut Henry J. Warman. Nah, ini ada 15 konsep dari geografi. Ada regional concept, layered concept, main ecological dominant concept, globalism concept, spatial interaction concept, areal relationship concept, areal likenesses concept, areal differences concept. Yang ke-9 ada areal uniqueness concept, ada areal distribution concept, ada relative location concept, ada comparative advantage concept. Yang ke-13 ada perpetual transformation concept, ada culturally defined resource concept, dan yang terakhir ada road, earth, and flat paper concept. Nah, sebenarnya ini lebih banyak lagi dari konsep-konsep sebelumnya. Ini sebenarnya hampir sama dengan konsep yang awal, cuman ini ada lagi spesifikasi tertentu gitu. Ada diturunkan lagi jabarannya. Nah, ada 3 pendekatan yang digunakan dalam geografi dalam mengkaji berbagai fenomena di geosfer. Yang pertama itu adalah pendekatan keruangan. Nah, ini menitik beratkan pada aspek keruangan. Ada 3 subtopik yang dibahas dalam pendekatan keruangan. Yang pertama itu ada pendekatan topik, yang kedua ada pendekatan aktivitas, dan yang ketiga ada pendekatan regional. Nah, kalau pendekatan topik ini lebih ke spesifik, jadi hanya tertentu yang menjadi pusat perhatian. Sedangkan yang kedua, pendekatan aktivitas ini lebih mendekatkan pada analisis fenomena geografi yang ada atau yang terjadi di berbagai aktivitas manusia, baik manusia atau interaksi dengan alam. Kemudian ada pendekatan regional. Hal ini menitik beratkan kepada region atau wilayah sebagai ruang tempat gejala itu terjadi. Nah, kemudian ada pendekatan kelingkungan atau ekologi. Nah, kalau ini lebih kompleks lagi. Jadi, pendekatan lingkungan atau ekologi ini metodologi untuk mendekati, menelaah serta menganalisis suatu gejala
atau suatu masalah dengan menerapkan konsep dan prinsip ekologi. Contohnya itu adalah penebangan hutan yang tidak terkendali di wilayah Puncak Cisarua. Bogor telah terbukti mengakibatkan bencana tanah longsor dan banjir yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa serta harta benda di wilayah Puncak Cisarua Bogor. Nah, artinya ini tidak hanya satu fenomena, tidak hanya satu faktor saja yang mempengaruhi atau yang ada gitu. Jadi terdapat banyak sekali faktor di suatu ekologi tertentu. Kemudian ada pendekatan analisis kompleks wilayah. Nah, kalau ini analisis menekankan pengertian diferensiasi area atau areal differentiation, yaitu adanya perbedaan karakteristik tiap-tiap wilayah. Nah, pendekatan ini mendorong suatu wilayah dapat berinteraksi dengan wilayah lain. Nah, metode analisis. Ada beberapa metode analisis dalam penelitian geografi. Yang pertama, metode deskriptif. Nah, kalau metode analisis deskriptif ini lebih ke menafsirkan atau menjelaskan secara deskripsi terhadap suatu fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Nah, kategori dari metode deskripsi ini ada 3. Yang pertama, metode studi kasus. Nah, artinya itu membandingkan ke kasus-kasus atau fenomena-fenomena yang hampir sama di beberapa wilayah. Kemudian ada metode survei. Nah, kalau metode survei ini kita langsung ke lapangan melihat bagaimana kondisi fenomena tersebut. Dan yang terakhir yaitu metode studi pengembangan. Nah, kalau metode studi pengembangan ini lebih artinya bahwa metode ini lebih ke suatu pengembangan misalnya seperti ini, suatu pengembangan metode pembelajaran pada siswa kelas berapa. Nah, jadi sudah ada metode tersebut, cuman kita kembangkan lagi supaya metode tersebut bisa terpakai pada penelitian ini, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada metode eksperimen dan korelasi. Nah, kalau eksperimen ini udah tahu ya, pasti ada uji coba, percobaan guna mendapatkan suatu hasil. Nah, biasanya metode eksperimen lebih condong ke metode penelitian yang penelitiannya itu lebih bersifat fisik atau physically. Kalau manusia itu jarang, cuman lebih uji cobanya itu ke eksperimen. Dan biasanya kalau penelitian yang fisik itu kita memerlukan laboratorium untuk bereksperimen. Nah, yang kemudian yang ketiga ada metode ex post facto. Nah, metode ini melihat dan mengkaji hubungan antara dua variabel atau lebih, di mana variabel yang dikaji telah terjadi sebelumnya atau ex post facto. Artinya sudah fakta, karena dalam penelitian ini peneliti tidak perlu melakukan manipulasi atau perlakuan terhadap variabel bebas. Jadi seperti itu. Nah, ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian geografi. Yang pertama ada observasi lapangan. Nah, kalau field observation ini kita langsung terjun ke lapangan. Misalnya gini, kita sudah punya data mentah dari pemerintahan, misalnya data jumlah kakak di kecamatan ini, jumlah rumah di kecamatan ini, jumlah luas lahan pertanian di wilayah ini. Nah, karena kita mau langsung terjun ke lapangan, maka kita sinkronisasi data gitu antara yang didapatkan dari pemerintahan dengan data yang ada di lapangan secara real. Nah, seperti itu. Dan kemudian ada wawancara atau interview. Nah, kalau wawancara ini sifatnya itu lebih ke face to face, di mana wawancara ini terbagi menjadi 3, ada wawancara berstruktur, wawancara tidak berstruktur, dan ada wawancara kombinasi berstruktur dan tidak berstruktur. Nah, wawancara berstruktur ini artinya kita membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu yang kadang disertai jawaban alternatifnya. Kemudian yang kedua ada wawancara tidak berstruktur. Wawancara ini dilakukan dengan tanpa menyusun daftar pertanyaan. Bedanya seperti itu. Jadi artinya kita sebelum melakukan wawancara kita harus sudah membuat suatu daftar pertanyaan. Jenis pertanyaannya itu mau jenis pertanyaan option atau jenis pertanyaan pilihan ganda atau jenis pertanyaan isian singkat atau isian panjang, seperti itu. Nah, jadi sudah ada jawaban-jawaban alternatifnya. Nah, selanjutnya ada kuesioner atau anket. Nah, sebenarnya ini hampir sama dengan wawancara, cuman bedanya itu kalau kuesioner sama anket itu si pertanyaannya itu sudah berupa dalam kertas atau tulisan. Jadi si responden itu tinggal mengisi angket yang telah kita sediakan, seperti itu, dengan tata cara yang telah dijelaskan pada kertas tersebut. Kemudian ada studi dokumenter. Nah, kalau studi dokumenter ini lebih teknik pengumpulan data, di mana kita bisa melihat kumpulan data dari berbagai sumber. Contohnya seperti gambar, koran, terus ada film dokumenter, ensiklopedia, dan lain-lain. Nah, kemudian ada studi kepustakaan. Nah, kalau studi kepustakaan ini merupakan teknik pengumpulan dengan mengkaji berbagai teori, prinsip, konsep, dan hukum-hukum yang berlaku dalam ilmu geografi. Kemudian ada teknik analisis. Tadi kan teknik pengumpulan, sekarang teknik analisisnya. Nah, jadi teknik analisis data.
ada dua jenis data. Yang pertama itu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, kita bahas yang pertama dulu, data kualitatif. Nah, data kualitatif ini adalah data yang bersifat deskripsi. Bukan berarti tidak ada angka, tapi lebih bersifat menjelaskan. Nah, ada 3 teknik analisis data dalam data kualitatif. Yang pertama ada reduksi data, ada display data, dan kesimpulan. Nah, reduksi data ini milih data yang kita dapatkan dari lapangan. Jadi supaya data ini langsung kita proses di mana data tersebut sesuai atau enggak, kemudian disimpulkan dan diverifikasi. Nah, yang selanjutnya itu data kuantitatif. Secara garis besar, kerjaan analisis meliputi 3 langkah. Nah, berarti data kuantitatif ya, berarti isinya pasti angka-angka, seperti itu. Otomatis yang pertama isinya itu ada persiapan. Nah, persiapan ini kita mempersiapkan apa saja yang diperlukan ketika proses analisis, baik itu data, metode, caranya seperti apa, dan tabulasi data. Nah, tabulasi data ini adalah memilah-milih data yang tadi kita telah dapatkan, kemudian penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Nah, ini perbandingan karakteristik antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau desain kualitatif itu bersifat umum, fleksibel, ongoing proses. Kalau kuantitatif itu lebih spesifik, jelas, dan rinci. Nah, maksudnya itu artinya bahwa kualitatif ini bisa fleksibel gitu, kadang tetap tapi bisa berubah gitu. Tapi kalau kuantitatif itu kita sudah pasti itu real dan nggak mungkin berubah. Contohnya kualitatif ini biasanya lebih ke penelitian pada manusia gitu, karena aktivitas manusia itu selalu berubah dan tidak pernah tetap. Dan kuantitatif ini lebih bersifat, misalnya biasanya dipakai buat penelitian eksperimen yang hasilnya itu udah pasti seperti itu. Nah, tujuannya udah ada pemahaman dan pemaknaan kasus, mengembangkan teori dan konsep, mengembangkan realitas. Sedangkan kalau kuantitatif itu mencari hubungan antar variabel, menguji teori, mencari generalisasi. Nah, metodenya itu kasus, deskriptif. Kalau kuantitatif itu deskriptif dan eksperimen. Tadi tekniknya itu kalau kualitatif itu ada observasi, partisipator, dan wawancara. Sedangkan kalau kuantitatif itu ada survei, eksperimen, observasi terstruktur, dan wawancara terstruktur. Itu beda ya antara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian ada instrumen penelitiannya. Nah, tadi kalau kualitatif itu lebih ke human instrument, buat catatan dan dokumentasi. Sedangkan kalau kuantitatif itu angket, pedoman wawancara, tes, dan lain-lain. Nah, untuk datanya itu kalau kualitatif itu datanya primer, natural setting, informasi, dokumen. Kalau kuantitatif itu satuan angka, jadi dijelaskan. Kemudian sumber data, kualitatif itu subjek penelitian, kalau kualitatif itu populasi dan sampel. Jadi gini, kalau subjek penelitian itu lebih ke satu orang atau lebih ke menghususkan orang gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita ketahui bahwa manusia itu, walaupun misalnya kita tahu terhadap suatu fenomena, tetapi penjelasan yang dijelaskan oleh suatu orang dengan orang lain itu pasti berbeda. Jadi pasti lebih mengkaji lebih dalam gitu, atau biasanya deep talk. Nah, kalau kuantitatif itu populasi dan sampel. Jadi dari beberapa populasi kita ambil beberapa sampel yang menurut kita cocok untuk penelitian kita. Nah, yang terakhir itu analisis data. Nah, proses penelitian di lapangan, display data, reduksi data yang tadi. Dan kalau kuantitatif itu setelah penelitian lapangan ada analisis statistik. Nah, selanjutnya yaitu penyusunan proposal penelitian. Nah, tadi karena ini penelitian pasti ada tata cara penulisannya. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama penentuan masalah. Nah, masalah apa yang terjadi di lapangan? Banyak sekali masalah yang terjadi di lapangan, baik masalah manusia maupun alam seperti itu. Nah, kita bisa mengambil salah satu contoh dari penentuan masalah, misalnya banjir di perkotaan. Nah, kemudian yang kedua yaitu penyusunan landasan teori. Nah, penyusunan landasan teori ini lebih ke kita mengumpulkan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang sedang kita teliti. Misalnya seperti tadi sampah, berarti kita harus banyak teori sampah, tentang dampak dari sampah, terus efek dari sampah, pemanfaatan sampah, cara menanggulangi sampah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada penentuan fokus masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis. Nah, penentuan fokus masalah ini karena menurut, misalnya gini, tadi sampah, banjir karena sampah. Nah, banjir itu kan bisa saja akibat dari beberapa hal. Kita lebih spesifik saja, misalnya dari sampah rumah tangga. Nah, berarti fokus masalahnya udah di sana. Nah, tujuan penelitiannya apa? Tentunya untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi banjir akibat sampah di perkotaan. Kemudian manfaatnya seperti apa, dan hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah dugaan sementara atau misalnya hasil dari penelitian ini.
Seperti itu. Dan kemudian penentuan desain dan metode, pengumpulan datanya mau seperti apa, analisis hasilnya mau seperti apa, kemudian penarikan kesimpulan dan penyusunan laporan. Nah, ini kerangka proposal. Yang pertama ada judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional. Nah, definisi operasional ini adalah penjelasan dari beberapa definisi yang secara umum atau kata-kata atau kalimat yang sering digunakan. Kemudian ada tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, tinjauan pustaka ini hampir sama dengan dasar teori yang tadi. Kemudian ada hipotesis, dugaan sementara, metode penelitian, mau apa, mau misalnya gampang, pemetaan, wawancara, kuantitatif, atau lain-lain. Dan yang terakhir daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu adalah sumber referensi dari beberapa buku yang kita masukkan ke dalam buku itu tinjauan pustaka seperti itu. Nah, karena kita sudah membuat laporan penelitian, nah maka si hasil tersebut harus kita publikasikan agar orang-orang mengetahui apa yang telah kita buat dan informasi kita bisa tersebar secara luas. Nah, publikasi hasil penelitian ini, publikasi jurnal ilmiah biasanya sebagai upaya untuk meningkatkan manfaat hasil penelitian sehingga berdampak pada perbaikan dan kemaslahatan kehidupan masyarakat. Nah, publikasi bisa juga digunakan dalam bentuk seminar, penerbitan, dan jenis lain yang memungkinkan hasil-hasil penelitian itu dapat disosialisasikan dan diseminasikan secara terbuka kepada publik, baik dalam skala nasional, regional, maupun lokal. Nah, jadi gini, kalau misalnya kita membuat suatu penelitian, maka akan ada hasil, yaitu suatu penelitian atau artikel ilmiah. Nah, biasanya artikel ilmiah itu cara untuk menyebarluaskannya itu adalah harus dipublikasi dengan cara kita mengupload ke beberapa situs jurnal penelitian, kemudian kita melalui proses yang lumayan panjang, proses revisi dan lain-lain. Nah, nanti kalau misalnya artikel kita diterima, maka kita harus mempresentasikan hasil dari artikel tersebut dan nanti akan dibukukan dalam jurnal penelitian. Nah, terima kasih, mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Mananjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malfata.